Shalom saudara, pada hari ini kembali kita belajar firman Tuhan lewat Mazmur 150 ayat 6 dengan bunyi demikian. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus, pujian dan penyembahan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Sebab di dalam ibadah, entah itu di gereja, di rumah, di mana-mana tempat, pujian dan nyanyian selalu mengisi setiap ibadah kita. Dan sepertinya saudara-saudara, rasa-rasanya tanpa pujian ibadah belum terasa lengkap dan abdol. Sebab dengan pujian akan bisa menambah sukacita kita sehingga kita semakin bergembira di dalam Tuhan. Pujian akan juga bisa membuat kita menari, tepuk tangan, menangis, dan menyesali kesalahan kita. Ya, bisa dikatakan hati ini serasa semakin dekat dengan Tuhan melewati setiap pujian yang kita lantunkan untuk memuliakan nama Tuhan. Pertanyaan penting bagi kita adalah, mengapa segala yang bernapas itu harus memuji nama Tuhan? Yang pertama yang pasti adalah karena nafas yang ada pada saat ini dalam diri kita adalah berasal daripada Tuhan, dan Tuhan mengembus nafas itu ke dalam hidung kita. Demikian manusia menjadi makhluk hidup, dan wajarlah kita untuk bersyukur dengan memuji nama Tuhan. Yang kedua, saudara, dengan nafas kita dapat berkata-kata, kita bisa ngobrol, dan dengan perkataan kita pula kita bisa menghibur, kita bisa memberikan motivasi, menginspirasi orang lain, menyanyikan lagu-lagu pujian dengan menghormati pencipta alam semesta ini. Nah, saudara-saudara, dari kedua hal di atas, nafas harus digunakan sebaik-baiknya, bukan? Dan jangan kita menyia-nyiakannya. Sebab Tuhan ternyata memiliki tujuan memberikan nafas kepada saudara dan saya, yaitu untuk memujinya. Pertanyaannya adalah bagaimana memuji Tuhan, saudara? Memuji Tuhan itu harus dengan hati yang tulus. Memuji Tuhan harus dengan sukacita, dengan hormat, dengan semangat, dan penuh persiapan. Tidak asal-asalan, saudara. Sebab dalam pujian itu ada firman yang disampaikan, dan juga dalam pujian itu kita menyembah Tuhan Allah kita. Jadi saudara-saudara, penyembahan itu harus dengan tulus, penyembahan itu harus benar-benar semuanya adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan bukan untuk memuliakan diri sendiri. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kembali seperti yang saya katakan tadi, di dalam pujian itu ada firman. Nah, kalau di dalam pujian itu berisikan firman, maka pujian itu, saudara, tentu punya kuasa, ya, untuk membuat orang bertobat, untuk menguatkan, untuk memulihkan, memenangkan jiwa dan melawan roh-roh jahat. Saudara-saudara, saya mau sedikit bersaksi. Beberapa tahun yang telah lewat, saya pernah melayani seorang yang kerasukan roh jahat, saudara. Sebelum berdoa dengan keluarganya, saya mengajak untuk menyanyi kidung jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus, aku berserah kepadamu, juru selamat, aku berserah. Nah, saudara, dan sungguh luar biasa, saudara, ternyata Tuhan menyatakan kuasanya saat itu. Lawatan Tuhan terjadi, kuasa kegelapan pun dapat dikalahkan. Benar seperti yang dikatakan dalam Alkitab, Gideon dengan prajurit yang berjumlah hanya 300 orang mampu menaklukkan musuhnya yang tak terhitung banyaknya, seperti belalang dan pasir di tepi laut lewat puji-pujian. Kemudian Yosua yang meruntuhkan tembok Yeriko dan mengalahkan raja di tempat itu juga dengan pujian. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Ada kuasa dalam setiap pujian, saudara. Saudara-saudara, memuji nama Tuhan merupakan hal yang wajib bagi kita. Karena di dalam pujian itu ada doa. Di dalam pujian itu, saya katakan tadi, ada firman. Di dalam pujian itu ada syukur. Di dalam pujian itu ada penghormatan pada Allah Sang Pencipta alam semesta. Dalam memujinya, kita harus serius dan tidak main-main. Artinya, kita jangan malas menyanyi, hanya bibir saja yang komat kamit, tapi tak terdengar suaranya. Kita pelit sama suara kita, mengeluarkan suara kita, saudara. Padahal kita bisa ngomong, saudara-saudara, dan kita tidak bisu. Memuji Tuhan, saya mau katakan kembali,
Bukan hanya sewaktu-waktu saja, misalnya 1 kali seminggu dalam ibadah kebaktian minggu atau dalam ibadah yang lainnya. Namun dimanapun engkau berada dan kapanpun itu, pujilah Dia di sepanjang waktu yang tersisa dalam kehidupan saudara. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, nama Tuhan harus dipuji. Dan satu hal yang harus kita pegang serta kita imani adalah setiap pujian yang tulus dan benar di hadapan Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa bagi kita. Seperti pengalaman Gideon, seperti pengalaman Yosua, dan pengalaman-pengalaman orang-orang yang beriman yang lainnya. Mari saudara, saya mengajak kita megahkan Tuhan, muliakan nama Tuhan dengan pujianmu, sehingga kuasa Tuhan pun mengalir dalam kehidupan saudara. Selamat memuji Tuhan. Sola Fide, Tuhan Yesus memberkati.